Kembali di Ayus Siang bersama saya Breman Atenaya dan juga rekan saya Yasmin Natania pemirsa. Harga telur ayam dan juga ayam potong mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur sejak sepekan lalu. Harga telur ayam kini mencapai Rp32.000 per kilogramnya, sementara ayam potong sekitar Rp40.000 per kilogram. Sebelum mengalami kenaikan harga telur ayam di pasar tradisional Sidoarjo, Jawa Timur adalah Rp26.000 per kilogramnya. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga jual telur terpaksa dilakukan karena harga jual dari pihak peternak ayam melalui distributor telur sudah tinggi, yakni mencapai Rp29.000 per kilogram. Kenaikan harga ini akibat pasokan telur kurang dari sejumlah distributor. Sementara itu pemirsa, harga ayam potong di pasaran saat ini juga masih terpantau tinggi. Jika sebelumnya harga ayam potong berkisar Rp29 hingga Rp30.000 per kilogram, saat ini mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Warga berharap harga telur ayam dan juga ayam potong kembali normal. Harga telur ayam di Pasar Tebet, Jakarta juga masih mengalami kenaikan sejak 2 pekan terakhir. Harga telur di Pasar Tebet kini Rp35.000 per kilogram. Belum diketahui pasti penyebab kenaikan harga telur ayam, namun diprediksi karena faktor permintaan yang tinggi namun produksi rendah serta rantai distribusi yang panjang. Dan kita telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di Pasar Tebet, pemirsa, untuk informasi selengkapnya. Iya, baik, selamat siang Galuh. Galuh, bagaimana pantauan harga di sana saat ini? Silakan. Selamat siang Yasmin, Bre, dan pemirsa. Selama 2 pekan terakhir di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, harga telur ayam mengalami fluktuasi dari harga Rp35.000 dan merupakan kenaikan tertinggi pada harga tersebut. Dan saat ini harga telur ayam di kisaran Rp33.000 per kilogramnya, yang artinya ada kenaikan sebanyak 20%, sekitar 20% dibandingkan dengan harga normal. Jika pada harga normalnya telur ayam dijual dengan harga Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Dan kondisi ini juga menyebabkan pedagang makanan yang menggunakan telur ayam sebagai bahan utamanya juga mengeluhkan adanya kenaikan harga ini karena kenaikan harga juga menyebabkan keuntungan yang diambil oleh pedagang makanan juga lebih sedikit. Belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab utama dari kenaikan harga telur ayam yang masih belum juga turun kembali ke harga normal pada 2 pekan terakhir, namun diprediksikan disebabkan karena permintaan yang tinggi dibandingkan dengan jumlah produksi yang cenderung tetap ataupun rendah, serta adanya rantai distribusi yang cukup panjang. Dan adapun beberapa pedagang di sini sebenarnya tidak menjual telur pecah sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan telur dengan harga rendah. Namun apabila ada kondisi telur yang pecah di sekitar 1 atau 2 buah saja tetap dijual dengan harga lebih murah, yakni 50% lebih murah dibandingkan dengan harga telur utuh atau harga telur normal. Jika dapat kami informasikan, 1 butir telur bisa dijual dengan harga Rp2.500 per butirnya, namun apabila kondisinya telur pecah bisa dijual dengan harga Rp1.000 per 1 butir telurnya. Demikian Yasmin dan Bre. Ya, baik, terima kasih banyak Galuh Pandu melaporkan langsung dari Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, melambungnya harga telur ayam di pasaran membuat warga berburu telur retak dan pecah. Di Cisauk, Kabupaten Tangerang, para ibu berebut telur ayam retak yang dijual seharga Rp24.000 per kilogram. Sejak pagi hari, para ibu sudah berdesakan dan juga berebut membeli telur ayam retak di sentra kandang ayam bertelur di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di tempat ini, harga telur retak dan juga pecah dijual dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Jauh lebih murah dibandingkan dengan harga telur dalam kondisi baik yang dijual di pasaran dengan harga Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga telur juga membuat telur retak laris manis diburu warga, pemirsa. Rata-rata harga telur retak di Cimahi dijual seharga Rp20 hingga Rp24.000. Meningkatnya pembeli telur retak pun membuat telur retak di pasaran kosong. Warga yang ingin membeli pun harus memesannya terlebih dahulu. Di atas paling mahal. Biasa ada yang... Ya, pemirsa, di Pasar Badung dan Pasar Bali, warga juga berburu telur retak imbas harga telur yang melonjak naik. Harga telur utuh dijual per 30 butir dijual seharga Rp57.000 per keratnya. Harga ini naik dari sebelumnya yang hanya Rp52.000 per kerat.
Warga pun kini memburu telur retak yang dijual berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli rata-rata Rp40.000 per retaknya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dampak kenaikan harga pangan, kita terhubung dengan rekan Agung Karsena di salah satu warung makan Tegal di kawasan Cihamplas, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, selamat siang Agung. Bagaimana dampak kenaikan harga telur terhadap warung makan di sana? Ya, selamat siang Yasmin, Bray, dan juga pemirsa. Kalau tadi diinformasikan memang harga telur di beberapa daerah mengalami kenaikan, begitu pula yang terjadi di wilayah Kota Bandung. Dan kenaikan harga telur termasuk bahan-bahan lainnya ini juga berpengaruh terhadap penjualan bisnis kuliner atau warung makan yang ada di Kota Bandung. Di tempat saat ini saya berada, yakni salah satu warung Tegal atau warteg yang berada di kawasan Cihamplas, Kota Bandung. Tadi saya juga sempat mengobrol dengan salah satu pemiliknya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengaruh dari kenaikan harga pangan terhadap penjualan kuliner atau makanan di warteg ini, saya sudah bersama dengan Mas Hendra selaku pedagang dari warteg kawasan Cihamplas ini. Selamat siang Mas Hendra. Siang. Oke. Mas Hendra, pertama ingin saya tanyakan terkait dengan harga bahan pangan apa yang masih boleh dikatakan naiknya signifikan dan membuat Anda selaku pelaku usaha warteg ini menjerit. Menjerit ya semacam ayam, telur, daging itu yang daging yang paling melesat daging. Berapa harga daging sekarang? Sekarang sekitar 80-70 sekilonya gitu. Dari normalnya 40-50. Jadi memang itu yang masih sangat signifikan begitu ya. Dan untuk harga penjualan ini beberapa lauk utama di warteg ini apakah juga mengalami kenaikan? Enggak sih, normal, masih normal. Cuma kita yang kita belanja telur yang agak gede sekarang kecilan. Terus daging, porsi daging. Daging tuh yang biasanya dagingnya agak banyak sekarang dikurangin gitu. Buat penghasilan mah. Kalau buat penghasilan ya normal itu. Jadi menyesuaikan porsi begitu ya, dan juga pembelian telur juga dipilih yang kecil agar mendapat lebih banyak. Kemudian terkait dengan apakah ada juga penurunan minat pembeli terhadap lauk-lauk utama seperti tadi daging, telur, dan juga ayam? Alhamdulillah sih nggak ada gitu. Paling kayak yang biasanya makan telur, daging gitu, jadinya sayur sama tahu tempe gitu palingan. Ya itu doang, sama pokoknya yang kayak ayam jadi turun ke sayur, ntar tahu tempe sampingannya gitu. Tapi sejauh ini apakah ada keluhan mungkin terkait dengan kenaikan harga tersebut? Karena mungkin ada beberapa menu juga yang ikut naik tidak secara satuannya begitu? Nggak ada sih, nggak ada, tetap sama harga. Harga jadi tetap sama, tapi memang porsi yang dikurangi lah ya, disesuaikan begitu ya. Tapi sejauh ini memang pembeli juga memahami kondisi kenaikan harga di pasaran? Memahami, alhamdulillah memahami semua penjual mah. Ya yang kayak tadi, yang biasanya makannya telur, jadi sayuran, ntar tahu tempe gitu. Gitu. Jadi secara umum memang masyarakat juga atau pembeli juga memahami begitu ya. Dan nantinya apakah akan ada penyesuaian lebih lanjut terkait dengan harga apabila memang harga masih tinggi? Enggak sih, kita tergantung dari pasar gitu. Ya. Baik kalau begitu. Ya, itu tadi pengakuan langsung dari Hendra ya, salah satu pedagang warteg di kawasan Cihamplas, Bandung. Memang ada beberapa cara untuk menyiasati agar keuntungan masih tetap normal begitu ya. Nah, tadi sebelum ke sini saya juga sempat berbincang dengan salah satu pedagang sarapan nasi uduk begitu ya, yang juga menjual salah satu menu utama atau lauk utamanya adalah telur. Dari pengakuan ibu tersebut mengatakan memang sampai saat ini harga telur masih tinggi. Beliau mengaku bahwa harga telur saat ini masih berkisar di antara Rp35.000 per kilogram, dan ini berpengaruh terhadap harga jual. Yang biasanya harga jual satu porsi nasi uduk atau juga nasi kuning dijual ibu tersebut adalah Rp8.000, untuk saat ini dijual seharga Rp10.000, dan nantinya ketika harga telur akan normal akan kembali turun kembali. Begitu. Terima kasih. Sementara informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bandung, kembali kepada Anda di studio, Yasmin dan Bray. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari kawasan Cihamplas, Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, jemaah calon haji tertua Indonesia yang berasal dari Madura berusia 119 tahun tiba di Madinah. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews ya.